Selamat malam kepada Ibu dosen dan teman-teman kelas E3. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran pada PT Koko Jaya Prima. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama Kadek Happy Ari Sulastri dengan NPM 1932122122. Yang kedua Hari Dharma Putra dengan NPM 1932122131. Yang ketiga Iketut Widiarta dengan NPM 1932122132. Yang keempat Ana Agung Oka Wisnu Saputra dengan NPM 1932122040. Dan yang kelima dengan saya sendiri Niwayan Ayu Novia Santika Putri dengan NPM 1932122150. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa, mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi. Dengan demikian, penerapan strategi pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemasaran modern dewasa ini mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penunjang langsung terhadap peningkatan laba perusahaan. Kelompok 1 di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dan apa penelitian yang saya lakukan dengan kelompok saya. Adapun tujuan penulisan itu satu, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang paling tepat dalam mengingatkan volume penjualan pada PT Koko Jaya Prima. Manfaat penulisan yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan khususnya mengenai kebijaksanaan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya ada pengertian pemasaran. Pemasaran menurut American Marketing Association seperti yang dikutip oleh Renal Kasali, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide dan jasa untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya. Dan menurut Kotler dan Keller, pemasaran terbagi atas 9 jenis entitas, yaitu yang pertama barang, kedua jasa, ketiga pengayaan pengalaman, keempat peristiwa, 5 orang, 6 tempat, 7 properti, 8 organisasi, dan 9 informasi. Dan yang selanjutnya ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. Selamat malam, saya Iketut Widiarta NPM 1932122132 akan menjelaskan pengertian strategi pemasaran. Menurut Sofyan Azauri, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasi, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran harus dilaksanakan atas analisa lingkungan dan internal perusahaan melalui analisa keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisa kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan konsumen secara umum. Oleh karena itu, perusahaan hanya menerima pembeli dan calon pembeli dengan suatu rencana pemasaran saja. Yang kedua, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Dengan strategi ini, perusahaan hanya melayani kebutuhan beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk tertentu. Jadi perusahaan atau produsen yang menghasilkan
dan memasarkan produk yang berbeda-beda untuk tiap segmen pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concerned marketing. Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen pasar dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk membuat suatu rencana, kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi serta mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasi itu. Selanjutnya, ada matriks faktor strategi eksternal. Berikut ini adalah cara-cara penentuan faktor strategi eksternal. Yang pertama, susunlah dalam kolom 1, 5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman. Yang kedua, beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 sangat penting sampai dengan 0,0 atau tidak penting. Yang ketiga, hitung rating atau dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1 atau PUR berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. Jumlahkan skor pembobotan atau pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada matriks faktor strategi internal. Yang pertama, tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1. Berikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 atau paling penting sampai dengan 0,0 atau tidak penting berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. Kemudian hitung rating atau dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1 berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Kemudian gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. Kemudian jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada matriks SWOT. Yang pertama ada EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary. Yang kedua ada IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis. Kemudian ada strategi SO atau memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kemudian ada strategi ST, menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Kemudian ada strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Kemudian ada strategi WT, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensi dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan, yaitu diduga strategi growth yang diterapkan PT Koko Jaya Prima sudah tepat dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, lokasi PT Koko Jaya Prima, metode pengumpulan data, yang pertama penelitian lapangan, yang kedua penelitian kepustakaan, jenis dan sumber data, jenis-jenis data kuantitatif dan kualitatif, sumber data, data primer, dan data sekunder.
Metode analisis data, yang pertama tahap pengumpulan data, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap pengambilan keputusan.